Guys, kalian tahu nggak sih Nggak diem. Nungguin ya. Kalian tahu nggak sih berita yang viral di itu tentang pondok pesantren itu aja yang kelihatan di medsos saya. Video apa? Coba lihat berita apa? Nih yang tentang pondok pesantren itu aja yang kelihatan. Oh, tentang apa namanya? Tentang santri dengan kiainya itu. Nah, benar. Yang katanya kan kalau santri kalau ketemu sama kiainya tuh dia ngesot caranya untuk menghormati gurunya. Ngesot. Ya, ngesot atau enggak cium tangan apabila bertemu gitu, kayak kita salaman kan tapi dicium tangan. Nah, itu dianggap sebagai perbudakan katanya, itu yang ditampilkan di Trans 7 itu. Oh, dianggap simbol perbudakan sama mereka. Simbol perbudakan santri oleh kiainya gitu. Terus juga katanya itu informasinya kekayaan dari kiai-kiai itu berasal dari amplop-amplop yang dikasih oleh santrinya. Gak pernah bisa kasih ke amplop ke kiai saya. Ya mungkin kayak Karena itu bayar bangunannya itu. ya kayaknya mungkin itu Mungkin masuk bayar sana. pondoknya itu. Nah itu sih katanya di berita itu. Tapi kan menurut kita, apalagi kita yang santri-santri kan biasa kayak cium tangan ke ustaz, Itu emang ustazah bentuk itu penghormatan. bentuk penghormatan kita kan terhadap apa namanya Guru. terhadap guru Ya. itu kan. Biar Tapi ya itu beda orang, beda cara pandang. Mungkin Trans 7 itu mungkin melebih-lebihkan, tapi kan juga ya gitu kayak tadi, beda orang beda cara pandangnya. Mungkin ada yang melihat biasa aja kayak normal, tapi Iya, ada anu juga banget yang caranya bawain beritanya. ya, kayak menjelek-jelekkan kan gitu. ya. Kok di HP saya ini kok enggak pernah ya saya lihat itu berita itu. Di HP saya malah yang sering muncul itu yang mukbang orang Perindavan itu, yang India itu. Iya lucu itu. Agak-agak lah. Kita mikir aja di India itu kan kayak bersih-bersih yang kita lihat di film-filmnya. Iya pasti. Lagi kalau acara apa itu yang pakai warna-warna itu apa ya? Apa namanya? Diwali. Ya Allah, sumpah itu. Tapi jangan salah, kalian cuma lihat dari sisi itunya aja. Tapi di India itu ada tempat bagus dah. Di sana itu kayak apa nah, sebuah pegunungan bersalju yang kayak di Eropa gitu. Ada ya. Ada. Bukannya cuman ada sungai Gangga yang Iya. kotor itu. Nggak, ada di India itu udah kayak apa namanya? Kayak pegunungan yang bersalju dah. Dia kayak sejenis kayak di Eropa itu. Dia bagus di sana, dan juga ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara itu apa namanya, datang dari India. Itu hebatnya India. Bukannya di India itu mayoritas Hindu ya? Enggak, ada yang apa namanya itu yang Islam. Kayak itu kan yang kayak di film Jodoh Akbar. Nah, Akbar itu kan Agra. Islam dia. Ya. Iya. Nah, juga ada kan teori yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara itu pertama kali datang itu dari India. Yang disebut juga sebagai teori India tentang teori Gujarat, sebagaimana yang dikemukakan oleh sejarawan yang namanya Vijay Di mana Vijay ini mengatakan bahwa Islam pertama kali di Nusantara itulah datang dari India, bukan dari Arab. Oh. Nah, itu katanya, yang kemudian dikembangkan oleh seorang sejarawan juga, siapa namanya ya, lupa saya. Harga Gronci itu. Siapa namanya? Gronje. Ya, Snatcher Gronji itu. Nah, itu kalau dia mengatakan bahwa Islam pertama kali di Datang ke Nusantara. datang di Nusantara itu dari India Selatan, bagian India Selatan. Dia keling. Nah, kemudian pada tahun 1912 itu ada sejarawan yang namanya J.P. Moquit, yang dimana J.P. Moquit ini beranggapan bahwa Islam di Nusantara itu datang dari India, tapi bagian Gujarat. Nah, berdasarkan dari penemuan bukti-bukti, yaitu adanya kesamaan batu nisan yang ditemukan di daerah Gresik sama di Sumatera, yaitu penemuan makam Sultan Malik As-Saleh. Nah, di sana adanya kesamaan dengan makam Sultan Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Nah, ternyata kedua batu nisan ini sama dengan yang batu nisan yang ada di Gujarat.
Makanya JP Mukit ini beranggapan selain orang-orang India, bagian Gujarat itu memperjualbelikan apa namanya? Batu nisan. Batu nisan Dia ini. dagang batu nisan. Ya, batu nisan. Nah, batu nisan apa namanya? Sekalian juga dia untuk menyebarkan agama Islam. Sekalian ya. Jadinya lewat perdagangan, jalur perdagangan itu sekalian untuk menyebarkan agama Islam gitu. Nah, kan tetapi teori dari JP Mukit ini dibantah oleh sejarawan baru yang namanya itu Fatimi. Ya, Fatimi ini tidak setuju tentang Mukit yang mengatakan bahwa Islam datang dari Gujarat. Itu yang dia tidak setuju sama Fatimi ini, yang berlandasan pada penemuan batu nisan yang sama dengan Gujarat. Sedangkan Fatimi ini membuat apa namanya itu? Teori. Enggak, kayak Argumen. eksperimen gitu, penelitian. Analisis. Ya, dia melakukan penelitian yang ternyata dia menemukan bahwa tidak ada kesamaan sama sekali loh antara batu nisan yang ada di Gujarat dengan yang ada di Gresik sama di Sumatera ini. Jadi tidak ada kesamaan sama sekali katanya. Sedangkan yang dia temukan itu yang ada di Bengal. Jadinya Bengal ini di mana? India juga, di kawasan India. Oh. Jadinya dia membantah loh teori yang disampaikan oleh JP Mukit ini. Karena dia itu melakukan penelitian kan, jadinya itu menjadi barang bukti yang kuat bagi dia untuk berasumsi. Iya. Karena berdasarkan penelitiannya itu. Nah, akan tetapi banyak para sejarawan itu yang tidak setuju juga dengan teori Fatimi ini. Yang bilang dari Bengal. Dikarenakan mayoritas agama di Bengal itu mazhab Hambali. Sedangkan kita kan itu mazhab Hanafi ya mazhab Syafi'i kita di sini. ya itu mazhab Syafi'i itu di Nusantara kan, sedangkan di Bengal itu mazhab Hambali. Jadinya itu meruntuhkan apa namanya teori Fatimi ini. Jadinya banyak orang yang tidak mengambil lah teori dari Fatimi ini. Malahan sejarawan-sejarawan yang datang kembali ke Nusantara untuk menggali informasi itu mereka lebih memilih teori dari JP Mukit ini. Gujarat berarti. Yang dari Gujarat. Sehingga kan banyak kita dengar dulu pas masih sekolah gitu-gitu. Pasti yang dikemukakan itu barang bukti berupa batu nisan yang ditemukan kan. Banyak. Itu aja lo yang dibahas sama guru-guru yang lain. Double. Triple kata itu. Triple guru-guru. Pemborosan banget. Nggak apa-apa lah. Terus nah kan karena banyak lah yang diambil sama guru-guru itu kan tentang pembahasan kesamaan batu nisan ini yang dari Gujarat, makanya disebut dengan teori Gujarat selain dari teori India ini. Daerahnya di Gujarat. Gujarat ya. Agak action. Akan tetapi dari teori Gujarat ini juga dia memiliki kelemahan yang dibuktikan oleh G.E. Morrison. Yang dimana Morrison ini berargumen bahwa meskipun batu nisan dari pemimpin Islam di Nusantara sama batu nisannya dengan yang ada di Gujarat maupun Bengal, akan tetapi belum tentu loh Islam itu berasal dari Gujarat itu. Karena kan mungkin saja bisa hanya sebatas perdagangan kan bukan untuk keagamaannya ya. Dan karena waktu itu raja dari Samudra Pasai, raja pertama Sultan Malik As-Saleh ini meninggal pada tahun 1297 Masehi. Sedangkan pada tahun itu Gujarat ini masih agama Hindu dia. Belum ada agama Islam. Belum Islam, belum diislamisasikan Gujarat ini. Sedangkan di Gujarat ini masuk berhasil diislamisasikan itu 1 tahun setelahnya. Itu pada tahun 1298. Jadinya setahun setelah Sultan Malik As-Saleh ini wafat, baru di Gujarat ini Islam. Adanya Islam. Jadi Morrison ini membantah apabila di Gujarat ini asal mula berkembangnya Islam di Nusantara, otomatis sebelum wafat Sultan Malik As-Saleh ini, otomatis di sana itu udah mayoritas Islam kan. Berarti di sana udah berkembang Islam ya. Di sana kan dapat masih Hindu di sana.
1 tahun setelahnya baru dia Islam loh di sana, berhasil ditaklukkan oleh negara Islam. Ya ya. Morrison juga menambahkan bahwa Bengal itu adalah daerah pantai di India, di benua India yang ditaklukkan oleh umat Islam pada awal mula abad ke-13. Nah, dan yang kemudian mulai muncul sebagai pusat dakwah Islam yang dibawa ke Nusantara. Nah, di mana berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan oleh G. Morrison ini, sehingga dia juga membuat argumen atau sebuah kayak teori lah gitu. Iya. Kayak jadinya dia itu beranggapan bahwa Islam di Nusantara itu berasal dari sungai Sungai Coromandel namanya. Di India. Ya, di India Sungai juga. Gangga. Iya, kira. Enggak. Jadinya di Nusantara itu Nusantara Di India. Di India ada terdapat namanya Sungai Coromandel. Nah, dari sanalah Islam datang gitu. Dari sungai. Siapa tadi? Bukan dari sungainya maksudnya. Iya, maksudnya dari daerah sana. Dari daerah sana yang melakukan perdagangan dan kemudian sambil menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Yang dimana teori Morrison ini juga didukung oleh Arnold yang juga mengklaim bahwa Islam dibawa ke Nusantara itu dari Coromandel dan Malabar, India. Yang dimana Arnold ini menyokong teori Morrison yaitu berdasarkan bukti yaitu tentang adanya kesamaan aliran mazhab fikih yang ditemukan di Nusantara yaitu dan Coromandel yaitu mazhab Syafi'i. Jadi tadi ada yang bilang Gujarat, ada yang bilang Bengal ya. Ya, Bengal, Sama seperti Coromandel. Berarti dari India aja udah 3 ya. Ya, Malabar. Allah. Emang Islam masuk ke Indonesia itu lewat India aja ya, kayak nggak ada lewat lain kayaknya, negara-negara lain kayaknya selain India. ada juga yang mengatakan teori-teori yang masuk Islam masuk ke Nusantara itu bukan hanya berasal dari India saja, tapi ada yang teori Arab, teori Persia dan juga teori Cina. Oh, bukan dari India aja berarti. Enggak, bukan. Berarti banyak versinya berarti. Ya. Dan juga ini teori Arab. Di mana teori Arab ini menyatakan bahwa Islam di Nusantara itu langsung datang dari Arab, yaitu pada sekitar abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Nah, yang dimana sebagaimana yang dikutip oleh Azra bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam itu ketika mereka mendominasi perdagangan di barat sampai timur, yaitu sejak awal abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Nah, di sana kan tempat awal berkembangnya Islam kan, abad ke-7 sama ke-8 Masehi. Yang dimana asumsi ini juga didukung oleh para fakta yang disebut oleh sumber Cina yang mengatakan adanya orang-orang Arab yang berdagang ke wilayah Nusantara dan kemudian menetap di sana. Mereka juga membuat permukiman di wilayah Nusantara. Dan juga ada yang mengatakan bahwa orang-orang Arab ini menikah dengan orang lokal. Nah, setelah mereka menikah dengan orang lokal, mereka juga membuat komunitas Muslim. Nah, di mana setelah mereka membuat komunitas Muslim ini, mereka juga aktif dalam menyebarkan agama Islam. Jadinya itu mereka lebih kawasannya lebih luas dalam menyebarkan agama Islam, bukan hanya tentang lewat jalur perdagangan. Akan tapi mereka juga menikah dengan orang lokal supaya lebih mempermudah dan mempercepat penyebarannya gitu. Nah, setelah dikemukakan berbagai penemuan dan segala macamnya, di sini ada sejarawan yang menentang tentang teori India tersebut. Itu namanya Hamka. Dari India, dari Arab. Teori India. India masih India ini. Arab, akan tetapi kan dia menentang adanya tentang teori India ini yang menyatakan bahwa Islam berasal dari India. Ternyata ditentang oleh pendukung teori Arab, yaitu namanya Hamka. Jadinya Hamka ini menolak bahwa Islam datang ke Nusantara itu pada abad ke-13. Sebagaimana teori India itu yang beranggapan bahwa Islam di Nusantara itu ada sejak abad ke-13. Akan tetapi kan berdasarkan penemuan-penemuan yang ada,
dari teori Arab ini beranggapan bahwa sudah ada pada abad ke-7. Jadinya Buya Hamka ini. Hamka ini menolak tentang teori India ini berdasarkan argumen-argumen tersebut. Dimana teori selanjutnya yaitu teori Persia. Nah, dimana teori Persia ini menyatakan bahwa Islam yang ada di Nusantara itu berasal dari Persia sendiri, bukan berasal dari Arab maupun di India. Yang dimana teori ini didasarkan pada kesamaan unsur budaya Persia dengan yang ada di Nusantara, yaitu khususnya Syiah dengan Persia. Nah, dimana teori ini juga didukung oleh Hussein Jajadiningrat yang menyatakan 3 alasan. Apa namanya itu? Islam berawal dari berasal dari Persia itu. Yang pertama itu ajaran manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar dan Wahdah Al-Wujuh Hamzah Al-Fansuri, itu dalam mistik Islam atau yang disebut dengan Sufisme. Nah, yang dimana di Indonesia sendiri adalah penganut Sufisme Persia dari ajaran Wahdah Al-Wujuh Al-Hallaj, yaitu yang dari Persia. Nah, yang kedua yaitu penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem ejaan bahasa Arab. Baik itu bunyi harokat dalam Al-Quran. pengajaran Al-Quran seperti kata jabar dan dalam bahasa Persia itu kayak fathah kan sering fathah gitu. Dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tradisi peringatan 10 Muharram. Oh iya. Nah, biasanya kita puasa di sini ya. Nah, dan dimana peringatan 10 Muharram ini atau puasa Asyura itu kan disebut. Sedangkan diperingati sebagai hari peringatan hari Karbala. Yang di Persia. Imam Hussein itu ya. Itu tragedi di mana Imam Hussein bin Abi Thalib dipenggal kan di Karbala. Nah, pada tanggal 10 Muharram itu kita kan sebagai umat muslim yang ada di Indonesia itu melaksanakan dengan cara puasa. Nah, ternyata itu juga memiliki kesamaan bahwa kita juga memperingati Peringatan dipenggalnya Hussein itu. Sayyidina Hussein dan dengan orang Persia. Sama-sama memperingati. Sama-sama kesamaan. Sama-sama memperingati. Ya. Budaya. Nah, teori yang terakhir yaitu teori Cina, yang dimana teori Cina ini juga agak ada kesamaan dengan Persia, yang dimana Islam yang di Nusantara itu berasal dari Cina dikarenakan adanya kesamaan unsur budaya, sama seperti yang di Persia tadi. Nah, dimana menurut H.J. de Graaf itu dalam tulisannya disebutkan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel yaitu Raden Rahmat dan Raja Demak yaitu Raden Fatah juga ternyata ada keturunan Cinanya. Berarti bukan asli Indonesia. Ya, Ada keturunan blasteran. kayak blasteran. Ternyata dia juga ada keturunan Cina. Jadinya dia mungkin ada ayah atau anak ibunya yang dari Cina itu. Pakai itu. Intinya dia memiliki keturunan dah. Ada dari keluarganya itu orang Cina asli. Nah, sehingga memperkuat lah teori ini. dari sana juga kan Raden Fatah ini adalah penyebar di Islam di Jawa kan. Di wilayah Demak. Jadinya bisa besar kemungkinan gitu orang-orang Cina ini juga ikut andil itu dalam menyebarkan Islam di awal-awal di Nusantara. BTW pernah kepikiran nggak lewat mana aja sih Islam masuk di Indonesia dulu itu? Jadi Islam masuk ke Indonesia itu yang pertama lewat jalur perdagangan, di mana para pedagang Muslim baik itu pedagang dari Arab, Persia maupun Gujarat itu pergi ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Jadi para pedagang Muslim itu tidak hanya melakukan perdagangan saja, tetapi mereka melakukan pertukaran nilai, ideologi dan juga keyakinannya. Jadi proses Islamisasinya itu dimulai dari sana, dari perdagangan itu antara para pedagang Muslim dengan para penduduk lokal tersebut. Berarti dulu itu orang berdagang itu tidak cuman membelanjakan dagangannya, tapi dia juga ikut nyebarin agama gitu ya. Benar. Itu dah. Terus yang kedua itu ada jalur perkawinan atau pernikahan.
Jadi para pedagang muslim itu melakukan ini pernikahan dengan penduduk lokal tersebut. Nah, terus alhasil kalau para pedagang ini menikah dengan penduduk lokal, lahirlah penerus muslim. Kan sebelumnya itu kan penduduk lokal itu tidak muslim, tapi karena nih para pedagang dari Arab ataupun Persia dan Gujarat itu melakukan pernikahan dengan penduduk lokal yang tidak muslim, jadinya Berarti lahirlah penduduk lokal itu yang ngikut agama ya si pedagang ini gitu pas itu. Benar. Ya. Jadi ya, keturunannya jadi Islam gitu. jadi itu yang mempermudah juga islamisasi di Nusantara. Terus cuma 2 mulai. Lanjut jalur yang lain itu termasuk nih dakwah dan pendidikan, di mana para pedagang muslim dari Gujarat, India dan juga Arab itu melakukan proses islamisasi itu melalui dakwah dan pendidikan. Jadi para pedagang muslim itu membentuk pesantren, terus surau-surau sebagai tempat untuk melakukan islamisasi tersebut. Oh, kayak apa namanya itu Wali Songo itu juga termasuk ya? Oh Iya. ya, Wali Songo ya. Kalau di Jawa Di Jawa. Termasuk dia tuh. termasuk, karena kan salah satunya siapa? Nah, ada pokoknya salah satu. Dari mana lamanya? Lagi ke kamar mandi. Habis kamar mandi. Ayo lanjut. Jadi itu dah nih para wali songo itu melakukan islamisasi dengan membentuk pesantren ataupun surau itu sebagai tempat melakukan dakwah islamisasinya. Berarti pondok pesantren berasal dari itu ya dulu. Sebagai salah satu bentuk penyebaran agama Islam. Ya. Oh. Terus ini jalur yang lain adalah jalur politik, yang dimana kan dalam sebuah kerajaan itu ada sebagai penguasa kan, Iya. ada rajanya. Jadi jalur politik ini di sana terjadi proses islamisasi. Jika rajanya ini masuk Islam, otomatis rakyatnya juga ikut masuk Islam, karena Samina wa ta'na berarti. ya Mengikuti pemimpin. benar. Jadi gitu jalur-jalurnya islamisasi masuk ke Nusantara. Berarti rakyatnya itu tergantung rajanya ya? Ya mungkin pokoknya kalau rajanya Islam, Bilang A. kalau rajanya bilang A, rakyatnya Harusnya juga ikut A. A. Otoriter enggak sih? Yang harus diikuti gitu. Mencari jelasin tentang jalur-jalur yang mempermudah masuknya Islam ke Nusantara. Sekarang ada juga faktor-faktor yang mempermudah masuknya Islam ke Nusantara. Itu yang pertama, fleksibilitas ajaran Islam, di mana Islam itu mudah diterima di Nusantara karena ajarannya yang fleksibel. Ajarannya yang fleksibel, di mana ketika Islam itu masuk ke Nusantara tidak semerta-merta menghilangkan tradisi lokalnya. Pada para warga Nusantara. Ya, melainkan dia itu menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di wilayah tersebut, sementara tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Jadi itu menjadi salah satu faktor Islam mudah diterima di Nusantara karena itu ajarannya yang fleksibel, tidak ada unsur paksaan. Jadi di Nusantara itu kayak mudah. Secara halus Iya. gitu ya. Itu yang menyebabkan mudah diterima di Nusantara. Terus ada juga yang kedua itu peran tasawuf. Seperti yang kita ketahui kan, kalau tasawuf itu menekankan nilai spiritual, terus kesederhanaan dan juga akhlak mulia. Jadi ini para sufi itu menekankan pendekatan mistis dan simbolis untuk menyebarkan. Jadi kan kalau rajanya masuk Islam, otomatis rakyatnya juga Ikut Islam. raja. Ikut pemerintah. Juga kan Perintah mengajarkan rajanya. nilai-nilai akhlak, Oh, terus iya. itu. Juga enggak dia terlalu memaksa gitu. Tapi yang ku tahu juga, setauku ya, faktor yang menyebabkan cepatnya diterima Islam itu karena jalur masuknya itu cepat, kayak cuma membaca Baca syahadat. iya dah. Salah Itu satunya iya itu juga. Tidak yang udah berbiaya. kebaca. Tidak kayak orang-orangan itu kan apa yang harus Dibaptis. ini. Hmm. Iya dah, yang masuk air apa itu? Yang nyelam. Iya, ada baptis itu. Oh itu. Orang Kristen. Itu ada baptis. Tapi kan kalau Islam cukup dengan mengucap kalimat syahadat. Itu. Rahmatan lil alamin. Jadi gitu. Tadi kan udah dijelasin jalur
oleh Nur. Nah, sekarang ini penasaran saya. Siapa aja sih yang bawa Islam awal di Nusantara ini, sama di daerah mana aja gitu? Yang Pertama kali masuknya Islam itu. Iya. Oh, udah saya dapat ini apa namanya penjelasan pas di kelas kemarin di sejarah. Tokoh-tokoh pembawa Islam itu Islam masuk pertama kali itu di wilayah Sumatera. Kenapa di Sumatera? Karena di Sumatera itu tempat apa namanya? Tempat perdagangan lewat jalur perdagangan internasional. Strategis lah, ya. Nah, para tokoh pembawa Islam awal itu para di penjelasan kemarin itu dibilang, sempat saya baca juga, dibilang itu para pembawa Islam awal ke Sumatera itu para pedagang Muslim. Oh, pedagang. Ya, sama ada juga pedagang Muslim, entah itu dari Arab, Gujarat, Persia, itu dah yang membawa Islam. Islam awal ke Sumatera. Dan ada juga beberapa tokoh seperti ada namanya Nizamuddin Al-Kamil namanya. Terus ada juga yang namanya itu Syekh Burhanuddin Al-Kamil. Saudara dia ini? Burhanuddin sama Bukan. Kalau Nizamuddin Al-Kamil ini panglima. Kenapa kenapa dia disebut tokoh pembawa Islam awal itu karena dilihat dari makamnya. Makamnya itu dilihat dari tahun makamnya itu sekitar 1200 1000 berapa mungkin, lupa saya. tapi pakai tahun Hijriah. Ya, itu dilihat penandanya tahunnya itu. Ini lebih kan Islam itu katanya dibawa sama pedagang itu Abad ke-7. Ya, abad ke-7 kan. Nah, terus dilihat dari makamnya Nizamuddin Al-Kamil itu kayak berdekatan. Itu yang paling awal dah ini. Artinya ini tahun di Nisan. Batu Nisannya, Nisan, ya. Nizamuddin Al-Kamil. Nisan. Kemudian ada namanya Burhanuddin Al-Kamil sama namanya Arif. Abdullah Arif namanya. Abdullah Arif sama Nizamuddin Al-Kamil ini mereka itu mereka itu datang dari Arab. Burhanuddin Al-Kamil ini diam di Sumatera, sedangkan Abdullah Arif itu pergi ke Aceh untuk menyebarkan Islam. Berarti mereka itu orang Arab. Iya, datang ke Sumatera untuk menyebarkan Islam, tapi beda daerah. Kalau tadi Burhanuddin Al-Kamil. Burhanuddin Al-Kamil itu ke Minangkabau kayaknya. Minangkabau. Kalau Abdullah Arif ini ke Aceh dia pergi. Itu Sana Aceh ya sampai sekarang masih iya masih kuat kan karena hukum itu juga, Islam. Saya kira daerah pertama kali itu di Lombok, karena Lombok itu yang dijuluki dengan Pulau Seribu Masjid. Iya Kirain yang pertama itu di Lombok. tapi bukan. Menurut yang saya baca itu yang pertama kali di Sumatera. Karena Dan ada strategis juga di ya. pedalaman Sumatera, Uluan apa mungkin namanya, lupa saya. Udah saya baca di jurnal ini ada namanya tokohnya Tuan Guru Umar Baginda Saleh itu namanya. Itu yang bantu membawa. Itu atau orang menyebarkan Sumatera mungkin. asli. Iya. Itulah yang membawa Islam awal tadi, para pedagang Muslim. Nizamuddin Al-Kamil, Burhanuddin Al-Kamil, Abdullah Arif itu juga ya, sama ini Tuan Umar. Berarti kayak para pedagang itu cuma menyebarkan Islam cuma sekitaran tempat perdagangan itu aja ya? Ya, tapi kan mereka berdagang ke berbagai wilayah di Sumatera. Itulah mereka kayak pedagang Arab ini singgah, kemudian Berkelana ya jadi. ya berkelana, menetap, ada yang sampai menikah di sana. Gitu. Sehingga tersebarlah Islam. Ya, sehingga tersebarlah Islam di wilayah Sumatera. Nah, seperti halnya di Sumatera, Islam juga masuk ke Jawa melalui para pedagang tadi. Para pedagang itu masuk ke Jawa menyebarkan Islam. Jadi tokoh pertama di Jawa itu juga para pedagang Muslim. Kemana-mana dia berarti pedagang ini ya. Iya, entah itu dari dari satu tempat berarti. iya, entah itu dari Gujarat, Arab, Persia, adapun dari Cina. Mereka itu singgah di pelabuhan besar di Jawa seperti di Jepara, di Gersik,
di namanya juga di Tuban, itu mereka singgah di sana. Para pedagang-pedagang itu mereka Maulana Malik Ibrahim. Wali Songo ya? Iya, atau dalam nama Wali Songo itu Sunan Gresik. Itu jadi guru ramanya. Di pembentuk Iya. awalnya di Wali Songo. Ya, kemudian di Jawa itu kemudian yang menyebarluaskan itu dibantu oleh para Wali Songo. Itu mereka yang membantu atau mereka yang menyebarluaskan agama Islam di wilayah Jawa. Entah itu Tadi kan dijelasin bahwa ada kan teori yang bersangkutan tentang Islam masuk ke Nusantara itu ada teori Cina. Nah pertanyaan saya tuh apa sih hubungan antara Cina dengan Nusantara ini sebelum berkembangnya Islam di Indonesia, dan juga ke Arabia itu kan apa sih hubungan mereka gitu tentang kok bisa penyebaran langsung Islam. bisa mereka ke Indonesia. bisa singgah di Indonesia gitu. Kenapa harus di Indonesia gitu? Ntar dulu. Pernah saya dikirimin sama PDF buku sama kelas kelas B kalau nggak salah itu. Coba lihat di grup WA itu. Ya, di sini tentang hubungan antara Nusantara sama Timur Tengah. Timur Tengah itu Arab ya? Iya, Arab Persia itu Timur Tengah dia. Ternyata dia sudah menjalin hubungan dari dulu gitu antara Arab, Persia, Cina sama Nusantara ini. Itu katanya dari zaman Tunisia sama zaman Sabah. Dulu berarti itu. Udah lama banget ya. Jadi pada masa itu orang-orang Arab itu berdagang ke Cina dia dulu. Pas berdagang ke Cina itu dia singgah lah di di Indonesia. Dia singgah di Indonesia karena kan Indonesia tadi kan strategis ya. Tadi masuknya ke Sumatera Jalur kan perdagangan internasional. Terus awalnya itu kontak pertama antara Timur Tengah dan Cina itu bersifat dia diplomatik. Ada sejarah Cina itu namanya Ciu Tangshu. Nah, sejarah ini mengatakan bahwa dulu pada zaman Khalifah ketiga siapa? Utsman bin Affan. Dulu Khalifah ketiga itu dia ada duta gitu yang dikirimkan ke Cina oleh Arab ini. Arab kirim udah duta ngirim ke Cina. duta ke Cina. Iya. Untuk apa itu dikirim duta? Intinya Penyebaran itu diplomatik, jadi diplomatik, bersifat diplomatik dulu. Kerjasama gitu. Hubungan erat. Ya, dulu dia ngirim duta ke Cina. 4 tahun kemudian dikirim lagi duta ke Cina. Dan dia bilang duta ini kami sudah mendirikan negara Islam ya di Timur Tengah itu selama 34 tahun katanya. Sudah 3 penguasa yang berkuasa, jadinya itu pesan dari duta tersebut ke Cina. ke Cina ini. Kemudian pas masa Umayyah kan dia banyak ya menaklukkan daerah-daerah sehingga memberikan para pedagang tadi banyaklah pelabuhan strategis untuk mereka berlayar. Sehingga pas dari zaman itu banyak dia orang-orang Arab ini berlayar berdagang sampai dia berlayar ke timur jauh atau Cina. Timur jauh maksudnya timur itu jauh. Cina. Mereka sebut Cina. Iya. itu timur jauh. Karena kontak-kontak tadi tuh maka tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka itu banyak yang singgah di Indonesia gitu. Karena tempatnya strategis sehingga Dan dia di Indonesia juga merupakan tempat penting gitu internasional, tempat penting gitu, berperan penting antara hubungan Cina dengan Timur Tengah Arab ini. Ada juga sejarawan Cina yang bilang gitu, sejarawan sebilang agamawan atau pengembara sama pengembara Cina namanya Itsing namanya, aneh namanya. kan Itsing kayak namanya. mirip India juga Itsing. Itsing namanya. Dia pendeta. Jarjit Singh. Iya. Kok nyambung? Seorang pendeta. Agamawan Buddha ya, agamawan Buddha di Cina. Kayak dia kayak suka menuntut ilmu. Berkelana. Ya, dia mau kan menuntut ilmu. dia mau menuntut ilmu ke India. Ini kan di sana India ini pusat agama Buddha. Iya.
Kan dia menuntut ilmu, dia sering katanya dia pernah numpang di kapal kapal Arab ini, Timur Tengah ini. Nggak ada kapal Persia, Arab dah. Kapal Timur Tengah ini dia numpang di para pedagang ini, yang dia mau ke India. Iya. Dan katanya dia pedagang-pedagang ini sebelum sampai ke Arab itu dia singgah dulu ke Indonesia, ke Nusantara, dan itu dia berlabuh di pelabuhan di Sungai Boga namanya, letaknya di Palembang. Pas itu ibu kota Kerajaan Sriwijaya. Mereka singgah di sana. Berarti Iya. ada hubungannya ya sama kerajaan Sriwijaya. Ya, karena berperan penting gitu Kerajaan Sriwijaya ini sebagai tempat persinggahan. Di sana masa itu pas masa Kerajaan Sriwijaya belum ditaklukkan sama Majapahit. Selain itu Sriwijaya ini juga dia sebagai pusat keagamaan Buddha pada masa itu. Berarti di kerajaan Sriwijaya itu belum Islam. Ya belum. Dia Buddha. Nah, pernah juga ini Itsing ini selalu ada kutipan Itsing di buku ini. Dia bilang dia merekomendasikan kalau orang yang mau menuntut ilmu agama Buddha ke Indo itu dia merekomendasikan singgah dulu di Nusantara untuk beberapa tahun, beberapa saat lah, 1 atau 2 tahun, karena di sana itu ajaran-ajaran agama Buddha seperti tata cara ibadahnya, ritualnya itu dia persis gitu Sama kayak Berarti di wilayahan itu apa namanya? Sriwijaya itu. Tidak semua wilayah di Indonesia berarti ya. Tidak semua di sana karena pusat keagamaan Buddha di Nusantara itu ya, di Sriwijaya. Tapi walaupun dia terkenal karena keilmuan Buddhanya ini, Sriwijayanya ini kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang kosmopolitan. Dia terbuka gitu terhadap budaya lain. dia tidak menutup hanya untuk Dia tidak menutup, dia tidak tidak yang Buddha aja gitu, tapi dia terbuka. Dia itu tidak menolak ajaran lain. Ya, sehingga Islam pas masa itu kan banyak pedagang Arab ke sana, sehingga adalah Islam. Nah, pas masa itu juga kan ada tadi orang-orang Arab ke Cina ya, banyak berlayar ke Cina timur jauh itu. Dia membentuk pemukiman ternyata di sana. Terjadilah keributan di sana. Dia cari perlindungan. Tahu kemana? Ke Sriwijaya dia cari perlindungan, ke Palembang itu. Orang-orang Arab tadi, orang-orang Arab ke Cina dia Yang di berdagang. Cina, orang-orang Ya, Arab sehingga yang dia membantu pemukiman yang tadi berlayar banyak kan pas masa Umayyah itu berlayar ke timur jauh itu dia membentuk permukiman banyak. Saat kerusuhan terjadi di sana itu mereka mencari pencari tempat aman. Ke Palembang mereka cari tempat aman. Sehingga lama kelamaan kan berinteraksi lah antara rakyat Sriwijaya sama Arab ini, sehingga masuklah Islam. jadi gitu ada hubungan berarti Antara Nusantara, Cina dan Arab. apa namanya orang Timur Tengah. Iya. Jadinya hubungan Nusantara dengan Timur Tengah dan Cina itu terjalin melalui perdagangan, diplomasi serta pertukaran agama dan budaya. Jadi, Nusantara ini menjadi jalur penting gitu yang menghubungkan antara kapal-kapal Persia Arab ini ke Cina. Sehingga dari Timur Tengah masuklah agama Islam. Dan dari Cina masuklah pengaruh agama Buddha dan diplomat. Pantesan ya agama Indonesia di Indonesia itu banyak agama jadinya ya. Iya, karena dia tadi terbuka gitu menerima Datang dari yang lain, wilayah lain dengan agama lain tetap diterima. diterima. Ya, sehingga pertukaran sosial dan budaya antar bangsa ini menjadikan Nusantara itu sebagai penghubung strategis gitu antara Timur Tengah dan Cina.